Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya mau buat budget plan untuk bulan Mei 2022. Nah, memang terlambat banget ya teman-teman, karena sekarang udah di pertengahan bulan Mei 2022. Biasanya itu saya buat budget plan itu setiap akhir bulan di bulan sebelumnya. Tapi ya karena kebetulan lebaran kita kan di akhir bulan ya teman-teman, jadi saya yakin juga teman-teman juga pada sibuk nih untuk mempersiapkan lebaran. Apalagi alhamdulillah ya teman-teman, di tahun ini kita tuh udah bisa mudik, ketemu keluarga, ketemu kerabat. Tapi tetap ya teman-teman, meskipun budget plan untuk bulan Mei 2022 ini baru saya buat di tengah bulan ini, tapi sifatnya untuk pengeluaran seperti weekly budget, monthly budget, atau sinking fund tetap saya catat ya teman-teman, karena memang ada beberapa pengeluaran. Nah, buat teman-teman meskipun lagi liburan atau lagi di luarnya teman-teman, jangan lupa untuk mencatat ya setiap ada pengeluaran. Biasanya saya catat dulu di handphone, nanti begitu sampai rumah saya salin dia teman-teman di kertas. Terus gimana nih kondisi keuangan kalian pasca lebaran? Apa masih sehat atau kurang sehat nih teman-teman? Meskipun buat sebagian orang yang bekerja di hari raya itu ada yang mendapatkan THR, tapi banyak juga ya teman-teman yang bekerja tapi tidak mendapatkan THR. Apapun itu kondisinya, kita syukuri aja ya teman-teman. Mungkin buat sebagian orang ada yang punya mindset kalau kita dapat uang THR itu ya udah dihabiskan aja untuk hari raya. Jadi kita nggak perlu pusing untuk mikirin saving or investment. Kira-kira menurut teman-teman persepsi seperti itu tepat atau kurang tepat ya? Buat saya pribadi ya teman-teman, kalau kita dari awal tuh udah punya mindset seperti itu, ya artinya berapapun THR atau rezeki yang kita dapat saat itu ya harus dihabiskan. Ini bukan perihal jumlah THR-nya ya teman-teman, besar atau kecilnya. Tapi ini tuh perihal mindset. Kalau kita punya mindset seperti itu, meski dikasih THR 100 juta sekalipun ya teman-teman, ya sudah dihabiskan aja. Gak perlu mikir menabung atau isi dana darurat, apalagi untuk investasi nih. Nah, makanya peran budgeting di sini sangat penting ya teman-teman. Dengan budgeting kita jadi tahu persis pengeluaran yang akan kita keluarkan. Nah, dengan budgeting pula kita tuh jadi tahu ya teman-teman, setiap pos pengeluaran itu tuh punya budget berapa sih. Ini tuh jadi semacam auto kontrol ya teman-teman untuk diri kita sendiri. Selain itu, manfaat budgeting jadi bisa melatih kita untuk lebih mindful dalam mengeluarkan uang. Dan pastinya teman-teman, kita tuh jadi bisa lebih menghargai uang nih. Kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya ya, let's say kita tuh dapat THR 10 juta nih. Terus karena kita nggak buat budgeting, sebenarnya untuk pengeluaran realnya itu cuma 8 juta ya teman-teman. Tapi ya itu karena kita nggak buat budgeting dari awal, terus kita tuh punya mindset, ya udah habisin aja deh uang THR kita. Artinya sisa uang 2 juta ini, 10 juta dikurang 8 juta, artinya 2 juta ini tuh masuk ke pengeluaran yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan oleh kita ya teman-teman. Padahal sebenarnya kalau kita buat budgeting ya teman-teman dari awal, nah 2 juta ini daripada kita buat pengeluaran yang sebenarnya tidak kita butuhkan, bisa kita masukkan ke dana saving atau ke investment ya teman-teman. Apalagi kalau kita dikasih rezeki THR yang lebih banyak lagi nih teman-teman, ya seharusnya jadi makin banyak lagi ya teman-teman yang bisa kita sisihkan untuk menabung atau investasi. Oh ya, nyambung dikit ya teman-teman mengenai berita yang lagi viral baru-baru ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih cerita seseorang yang katanya nih habiskan THR sampai dengan 20 juta. Kalau ditanya nih teman-teman, wajar atau tidak wajar? Nah, kalau menurut saya pribadi wajar-wajar aja kok, selama memang kita sudah buat budgetingnya sebelumnya ya teman-teman. Dan setahu saya ya teman-teman, detail untuk pengeluarannya itu memang masih wajar sih. Meskipun saya agak kaget ya teman-teman, untuk biaya hampersnya itu cukup tinggi, sekitar 5 jutaan. Kembali lagi ya teman-teman, ketika kita tuh udah ada di level-level tertentu atau posisi tertentu, memang untuk pengeluaran hampers ini juga harus diperhitungkan ya teman-teman. Maksudnya tuh memang sudah ada budgetnya nih, sudah harus kita poskan. Nah, sebenarnya yang gak wajar itu pengeluaran THR melebihi daripada uang THR yang kita dapatkan itu sendiri ya teman-teman. Ya artinya minus dong ya. Nah, apalagi nih belum apa-apa nih teman-teman, kita tuh udah mikir, ya udah deh pakai uang gaji bulan berikutnya aja. Toh kan lebaran, gajian plus THR barengan ya teman-teman. Nah, jangan sampai begitu ya teman-teman, karena uang gaji kita di bulan tersebut
ya memang untuk pengeluaran di bulan tersebut. Nah, kalau uangnya kepake nih buat lebaran, pasti ujung-ujungnya teman-teman juga yang akan pusing nih. Karena untuk biaya hidup di bulan depan itu ya mau pakai uang apa ya teman-teman? Kalau uangnya kurang, ujung-ujungnya pakai pay letter atau CC. Karena bunga pay letter atau CC itu gede loh teman-teman. Sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi dulu itu kan saya suka belanja nih teman-teman pakai pay letter di toko warna orange itu. Kenapa saya pakai pay letter? Karena memang saya ngincer gratis ongkirnya aja nih teman-teman. Tapi ketika di akhir bulan, ketika tagihan itu datang, pasti akan saya bayar secara full. Karena saya paling males ya teman-teman kalau sampai kena bunga-bunga gitulah. Meskipun ya bunganya nggak seberapa ya teman-teman, mungkin 10.000 atau 5.000, tetap aja saya nggak suka nih teman-teman. Sampai jalan beberapa bulan ya teman-teman, entah saya yang mungkin nggak notice ya teman-teman, ada pemberitahuan mengenai perubahan ketentuan pay letter atau memang nggak diumumkan ya teman-teman, nggak diumumkan untuk perubahan tersebut dari toko orange itu. Tiba-tiba ketika di akhir bulan saya mau bayar, saya kaget nih teman-teman. Padahal selama ini saya tuh bayar full, nggak pernah nunggak kayak teman-teman, tapi kok ya ada bunga. Nah, setelah saya tanya ya teman-teman ke customer service-nya, ternyata per bulan itu tuh memang ada perubahan ya teman-teman. Jadi mau kita terlambat atau kita bayar full, kita bayar on time, tetap akan dikenakan bunga teman-teman. Dan besaran bunganya itu lumayan teman-teman per barang per item. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar 5-6% gitu teman-teman. Mulai dari situ saya kapok ya teman-teman pakai pay letter. Udah nggak mau ya teman-teman. Meskipun gratis ongkir juga ya sama aja kalau dihitung-hitung ya teman-teman. Jadi solusinya kalau mau saya dapat ongkir ya udah tinggal top up e-money-nya aja. Begitu juga untuk CC nih teman-teman. Nah biasanya CC ini saya pakai misalnya untuk makan di luar ya teman-teman. Nah biasanya tempat makannya ada nggak nih kerjasama dengan CC tersebut? Kalau ada kan lumayan ya teman-teman, jadi potongan atau diskonnya. Atau biasanya saya pakai CC ini untuk pembelian flight ticket nih teman-teman. Biasanya online travel agentnya ini kan kerjasama sama CC penerbit nih teman-teman. Nanti biasanya mereka akan memberikan kode promo nih teman-teman. Nah ini lumayan juga nih teman-teman untuk dimanfaatkan. Yang penting pada saat kita memakai CC itu ya teman-teman, kita tuh yakin pada saat nanti tagihan keluar atau pada saat kita nanti bayar nih teman-teman, kita tuh yakin memang sudah ada uangnya. Yang bahaya itu menurut saya pay letter ya teman-teman, karena mau kita bayar tepat waktu sekalipun atau misalkan full sekalipun ya teman-teman, ya itu memang pasti akan kena bunga nih teman-teman. Oke, sekarang saya udah buat budget plan ya teman-teman. Nah ini saya lagi tulis untuk detail monthly budgetnya. Untuk kategori yang pertama saya isi dengan token listrik. Nah ini saya punya budget sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua ada kategori untuk SPP sekolah anak saya, yaitu 656.500 rupiah. Nah ini kenapa ada 6.500? Karena ada biaya transfer ya teman-teman ke beda rekening. Untuk kategori selanjutnya yaitu SPP Sempoa anak saya. Ini SPP untuk lesnya anak saya teman-teman. Ada 456.500 rupiah. Selanjutnya untuk DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan, budgetnya 352.000 rupiah. Untuk gaji bulanan ART 700.000 rupiah. Selanjutnya untuk subscription yaitu budget 200.000 rupiah. Nah ini untuk penyimpanan iCloud ya teman-teman, jadi terkait untuk editing video. Lalu yang terakhir ada biaya admin rekening sebesar 23.000 rupiah. Total untuk monthly budget di bulan Mei 2022 yaitu 3.538.000 rupiah. Selanjutnya untuk weekly budget di kategori pertama masih sama ya teman-teman, ada groceries. Nah ini untuk budgetnya masih sama yaitu 1.500.000 rupiah. Selanjutnya ada belanja mingguan, budgetnya 500.000 rupiah. Untuk laundry 140.000 rupiah. Nah ini laundry khusus untuk bed cover aja ya teman-teman. Untuk aqua galon budgetnya 225.000 rupiah. Lalu ada gaji harian ART, budgetnya yaitu 310.000 rupiah. Total untuk weekly budget di bulan Mei 2022 yaitu 2.675.000 rupiah. Selanjutnya untuk budget sinking fund. Nah untuk kategori yang pertama ada emergency fund, budgetnya yaitu 100.000 rupiah. Nah ini saya satukan aja ya teman-teman, emergency fund ke dalam sinking fund. Nah untuk emergency fund ini sendiri, ini bukan emergency fund untuk keluarga ya teman-teman, tapi ini untuk personal ya teman-teman, untuk saya sendiri. Nah untuk kategori yang kedua ada health fund, di sini saya punya budget sebesar 100.000 rupiah. Untuk kategori yang ketiga ada self care fund yaitu sebesar 700.000 rupiah.
Selanjutnya untuk gift fund, nah ini untuk kado suami saya teman-teman, budgetnya Rp300.000. Untuk selanjutnya kategori holiday fund, di sini saya budgetkan Rp100.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu Korsakan Wheel. Nah, di sini saya punya budget Rp200.000. Selanjutnya kategori School Fund yaitu budgetnya Rp200.000. Nah, kategori School Fund ini untuk anak saya teman-teman, jadi terkait dengan sekolah atau lesnya. Misalnya ada biaya untuk lomba ya teman-teman, les anak saya. Nah, ini bisa saya ambil dari sini. Atau misalnya untuk biaya ganti seragam ini teman-teman. Nah, bisa saya ambil dari kategori School Fund ini. Lalu kategori selanjutnya ada online groceries. Di sini saya budgetkan Rp100.000. Selanjutnya ada miscellaneous fund, budgetnya Rp50.000. Lalu entertain fund yaitu budgetnya Rp50.000. Total untuk budget sinking fund saya di bulan Mei 2022 ini yaitu Rp1.900.000. Untuk halaman selanjutnya ini akan saya buatkan spending tracker ya teman-teman. Nah, karena saya nggak bisa buat dalam bentuk table karena khawatir jadi kotor ya teman-teman, karena pengalaman sebelumnya itu kebanyakan tipeknya nih teman-teman jadi kelihatan kotor. Jadi saya kembali lagi ke format sebelumnya ya teman-teman. Saya menggunakan potongan kertas yang sudah saya buat table nih teman-teman. Nah, untuk kolom-kolomnya ini ada monthly spending tracker, lalu ada sinking fund spending tracker, lalu yang terakhir ada weekly spending tracker. Nah, untuk weekly spending tracker ini saya tempelkan berdasarkan per week ya teman-teman. Jadi karena bulan Mei ini ada 5 minggu, jadi saya tempelkan yaitu 5 kolom ya teman-teman. Selanjutnya, seperti biasa ya teman-teman, ini saya hias dengan washi tape di bagian sisi atau tepi kertas ya teman-teman, jadi biar kelihatan lebih rapi aja. Nah teman-teman, gimana nih budget plan untuk bulan Mei 2022? Udah ada yang buat? Atau sama nih kayak saya nih baru buat nih teman-teman? Kalau ada yang belum buat, yuk bareng-bareng ya teman-teman, buat sekarang saya temenin nih. Nanti kalau udah dibuat budget plan atau anggarannya, jangan lupa ya teman-teman rajin-rajin untuk mencatat. Nah, catat apa aja nih teman-teman? Catat pengeluaran dan juga catat pemasukan nih kalau memang ada income tambahan. Nah, jangan lupa ya teman-teman di akhir bulan juga nih untuk di-review anggaran yang sudah kita buat. Nah teman-teman, selesai sudah untuk budget plan saya di bulan Mei 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Nah mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.